Bagaimana kita memahami referensi pembuatan sebuah WPS? Dalam dunia konstruksi, kita sering dihadapkan dengan dokumen yang bernama WPS. Dalam sebuah proyek ada banyak WPS yang menjadi referensi ketika dilakukan pengelasan. Kemudian dari sekian banyak WPS, ada WPS yang mengacu kepada ASME Section 9, ada yang mengacu kepada API 1104, dan ada WPS yang mengacu kepada AWS D1.1. Kemudian yang menjadi pertanyaan kadang-kadang di kebanyakan orang adalah kapan WPS ini harus mengacu kepada ASME Section 9, kapan harus mengacu kepada API 1104, dan kapan harus mengacu kepada AWS D1.1. Di sini saya membagi dua kelompok code secara garis besar yang biasa digunakan dalam proyek, apakah proyek migas ataupun pipeline ataupun petrochemical ataupun power plant. Ini yang pertama yang warna biru, ada namanya construction code. Di antaranya adalah ASME Section 1, ASME B31.1, ASME B31.3, dan seterusnya. Kemudian di sisi sebelah kanan ada WPS Qualification Code. Di sini ada tiga, ada ASME Section 9, ada API 1104, dan ada AWS D1.1. Kemudian yang saya bedakan warna hijau di paling bawah di dua sisi, ada AWS D1.1 di sebelah Construction Code, dan juga ada AWS D1.1 di sebelah WPS Qualification Code. Ini adalah satu code yang unik. Kenapa? Karena AWS D11 ini dia sebagai construction code dan juga dia sebagai qualification code. Jadi langkah awal apabila kita ingin mengetahui referensi pembuatan WPS, kita harus memahami dulu construction code yang digunakan untuk sebuah pekerjaan itu yang mana. Misalnya dalam sebuah power plant itu dibagi dalam tiga area, ada area boiler, ada area turbin, dan ada area BOP. Untuk area boiler, construction code-nya adalah ASME Section 1. Kemudian untuk di area turbin, pipingnya adalah berdasarkan ASME B31.1. Kemudian untuk structure-nya, code-nya adalah AWS D1.1. Nah, untuk ASME Section 1, maka WPS-nya mengacu kepada ASME Section 9. Kemudian untuk construction code-nya B31.1, maka WPS-nya mengacu juga kepada ASME Section 9. Kemudian yang construction code-nya AWS D1.1, WPS-nya mengacu kepada AWS D1.1. Ini adalah salah satu paragraf yang saya ambil dari ASME B31.3. Di sini menjelaskan bahwa apabila construction code-nya adalah ASME B31.3, maka pembuatan WPS dan kualifikasi weldernya adalah berdasarkan ASME Section 9. Nah, ini bisa dilihat di paragraf 328.2 tentang welding dan brazing qualification. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memverifikasi referensi untuk pembuatan WPS. Jadi yang harus kita pahami dulu adalah construction code-nya. Kemudian masing-masing construction code-nya di dalamnya dijelaskan WPS-nya mengacu kepada standar yang mana. Kemudian ini saya ambil contoh lagi ASME B31.8. Apabila konstruksinya mengacu kepada ASME B31.8, maka pembuatan WPS-nya umumnya orang memilih mengacu kepada API 1104. Ini sebagaimana disebutkan dalam paragraf 823.2.1 mengenai kualifikasi. Jadi kalau kita bandingkan antara B31.3 dengan B31.8, ini referensi pembuatan WPS-nya berbeda. Oleh ASME B31.3, WPS-nya mengacu kepada ASME Section 9. Kemudian di B31.8, WPS-nya mengacu kepada API 1104. Ini adalah paragraf
dari AWS di 1.1 di sini menjelaskan bahwa untuk construction code yang AWS di 1.1 maka WPS-nya pun mengacu kepada AWS di 1.1. Nah, ini keunikan standar AWS di 1.1 bahwa dia berfungsi sebagai design code ataupun construction code, dan dia juga berfungsi sebagai qualification code. Ini berbeda dengan dua contoh yang tadi, ASME B3 1.3, ASME B3 1.8. dia qualification code-nya berbeda dengan construction code. Tapi kalau untuk AWS di 1.1 dia sebagai construction code dan dia juga sebagai WPS qualification code. Saya buat list beberapa construction code yang WPS-nya mengacu kepada ASME section 9. Di antaranya ada ASME section 1 tentang boiler, kemudian ASME B3 1.1 untuk power piping, kemudian ada ASME B3 1.3 proses piping, kemudian ada ASME 8 pressure vessel, kemudian ada API 650 untuk oil storage tank. Kelima dalam list ini adalah construction code yang WPS-nya mengacu kepada ASME section 9. Ini bisa diverifikasi dari masing-masing code ini. Di dalamnya dijelaskan bahwa WPS-nya mengacu kepada ASME section 9. Ini adalah construction code yang WPS-nya mengacu kepada API 1104. Di antaranya ada ASME B3 1.8 untuk gas pipeline, kemudian ada ASME B3 1.4 oil pipeline. Ini adalah beberapa construction code yang WPS-nya mengacu kepada standar AWS di 1.1. Di antaranya ada AWS di 1.1 untuk steel structure, kemudian ada AWWA D100 untuk water storage tank, kemudian ada AWWA C206 untuk steel water pipe. Jadi bisa saya simpulkan bahwa apabila kita ingin mengetahui referensi pembuatan WPS, maka langkah yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu construction code-nya mengacu kepada standar yang mana. Kemudian dari masing-masing construction code ini dia dijelaskan dia akan mengacu pembuatan WPS-nya ke code yang mana, apakah dia ke ASME section 9 ataupun ke API 1104 ataupun ke AWS di 1.1. Untuk memahami construction code ini bisa mengacu kepada gambar ataupun mengacu kepada kontrak specification ataupun kepada owner spec ataupun kepada prosedur ataupun kepada dokumen-dokumen pendukung yang lain dari sebuah proyek. Demikian penjelasan singkat mengenai WPS. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.